Kisah punya cerita ini, mulanya dari diskusi percakapan di antara teman-teman tetangga para petugas ronda, sambil si Skamling iseng-iseng mereka ngeriung di pos Kamling, sembari ngopi ditemani cemilan gorengan, jagung rebus, kacang rebus, ubi rebus segala. Lantas ada salah satu sosok petugas ronda, sebut saja Saminan, nama samaran, dia suka bercerita tentang pengalaman masa lalunya, sewaktu bekerja di proyek, di suatu tempat di pedesaan. Apabila dalam kisah cerita ini, terdapat nama pemeran, tempat dan peristiwa serta kejadian yang sama, ini hanya kebetulan saja, dan tidak ada unsur kesengajaan, serta mohon dimaafkan sebelumnya. Teriring doa dengan ketulusan dan keikhlasan, semoga teman-teman, sahabat-sahabat dan saudaraku, mendapatkan dan meraih rezeki yang halal dan berlebih. Jangan lupa untuk berbagi pada saudara kita, kaum duafa, fakir miskin, anak-anak yatim, yang patut dan layak menerimanya. Tak lupa dengan kemurahan dan kerendahan hati, like, share, subscribe dengan komennya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah dongeng, entah fiksi, entah nyata atau cerita fakta, ini ceritaan Saminan sungguh menarik, edukasi peringatan dan pesan moral jangan digugu dan ditiru, namun hitung-hitung hiburan, bercerita tentang kelakuan sosok seseorang warga, yang tinggal di suatu kampung di pedesaan, tingkah lakunya konyol, tukang kawin melulu, demenan daun muda, janda kaya raya, laganya tengik tapi banyak yang suka juga, utamanya ibu-ibu, janda kaya, daun muda, lagian dia pecandu kopi sama perokok berat juga, ngebulnya nyambung terus, lalu begadangnya nyaris setiap malam, suka keliling memadu bini bergiliran, dari bini yang tua ke bini muda, lantas pergi lagi ke bini barunya, ujung-ujungnya dia kawin lagi. Ngegaet gebetan janda yang baru cerai, kerjaan begitu melulu, kawin cerai, heran. Ada saja cewek yang mau sama dia. Siapakah dia? Sebut saja Abah Bako, sosok pecandu kopi dan perokok, tentu semua warga sekampung sudah pada tahu. Paham, nama Bako itu singkatan badut koboi, dia usianya sudah kepala 7 aki-aki, gestur badannya kurus tapi agak tinggi, gemarannya pakai topi koboi, celana jeans, kaos warna gelap, kacamata gelap, sepatu jungle, tas selempang melilit di pinggang, di jarinya banyak batu cincinnya. Kalau dia lagi melenggang jalan, itu ibu-ibu, janda kaya daun muda, suka menatapnya, apalagi kalau bersalaman sama si Abah Bako, ibu-ibu mulai kelepekan, sembari ngerumpi nongkrong di warung, itu semua jajanan ibu-ibu, janda-janda daun muda, ditraktir sama dia. Tentu fulusnya hasil morotin dari bini janda yang kaya raya, terkadang kalau lagi kepepet, ketemu nenek ganjen janda tua, kaya raya banyak bandanya, dia embat juga. Anehnya dia punya ilmu sihir macam apa itu orang. Lantas ada sosok orang tua, yang tahu riwayat awal mulanya Abah Bako, waktu tempo dulu, itu si Bako panggilannya Abah Kamong, dia berumah tangga sama emak Enok, bertahun-tahun lamanya, tapi nggak punya keturunan, kagak punya anak, lantas emak Enok gugat cerai, lagian katanya itu si Camong letoy, kagak bergairah, loyo barangnya lembek, seketika itu emak Enok bercerai, lalu pergi pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya Abah Kamong ngeduda, lontang-lantung gak karuan sendirian, lalu dia kerja serabutan sembari cari-cari jodoh lagi, tapi gagal melulu, kagak laku, seringkali dia ditolak cewek-cewek idamannya, mungkin dia merasa sakit hati, entah merasa malu, lantas karena alasan apa? Tiba-tiba dia menghilang, pergi entah kemana rimbanya, gak ada yang tahu. Setelah begitu lama, ada juga info kabar, katanya dia lagi berguru, ada lagi yang bilang sedang bertapa, hingga bersemedi, macam-macam isunya, dia bertahun-tahun lama menghilang. 2 tahun yang lalu, dia muncul lagi kemari nongol, tampilannya jauh berbeda, panggilannya dulu Abah Kamong, modelnya seperti itu. Kali ini dia sudah ganti nama, panggilannya Abah Bako, Abah Badut Koboi, dandannya berlaga gaya koboi, kelakuannya konyol, kayak yang pendendam, dulu dia ditolak cewek melulu, kali ini kawin melulu, gonta-ganti bini janda kaya pada diporotin. Heran, kelakuan si Kamong berubah jadi si Bako kayak begitu. Tapi yakin pasti dia punya gurunya itu? Bagi ibu-ibu, janda muda yang dangkal imannya, mudah kecantol sama si Bako. Dia pasti kena sihirnya, gara-gara siluman sihir ilmu hitam menyesatkan. Begitulah kata sosok seorang tua, yang tahu riwayat masa silam si Bako. Tapi, akhir-akhir ini, Abah Bako makin menjadi-jadi. Seringkali dia berulah,
keliling ke kampung-kampung cari mangsa, sasaran utamanya sih, janda kaya raya atau janda daun muda, yang penting fulusnya campur apemnya. Begitu kilahnya. Entah dia berguru dari mana, di kalangan ibu-ibu pada tahu, bisik-bisik tetangga dari mulut ke mulut, perabotnya si aki-aki Abah Bako ini, kalau lagi bereaksi bisa mekar besar memanjang, lalu banyak yang ketagihan. Walaupun dia sudah tua, katanya santannya punya khasiat buat pesugihan, dan ramuan kecantikan penakluk tunduk kaum lelaki. Berita isu bermisteri semacam ini, yang bikin heboh, gempar menyebar, terselubung di kalangan ibu-ibu para janda penasaran, bikin tergiur kalang kabut, isunya beredar kemana-mana. Begitu ujarnya, entah dari mana sumber isu paham itu, sungguh menyesatkan bagi warga. Kemudian info itu sudah lama beredar, senyap diam-diam menyebar kemana-mana. Lagian ada saja yang percaya, bahkan mengejarnya hingga mencari-cari si Abah Bako, gerangan berada di mana. Usut punya usut, tampaknya si Abah propagandanya gencar sekali, kerjaan demenan kawin melulu, bahkan bikin lawan merem melek, slogannya yang kerap dia lontarkan setiap harinya, si Abah Bako, berbisik-bisik di warung-warung tempat belanja ibu-ibu, lantas dia promosikan berkesan meyakinkan, dengan pesan, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi, santannya banyak, tambah berkhasiat buat obat kuat, tajir melintir banyak rezeki, ramuan cantik dibikin takluk tunduk kaum lelaki. Hampir setiap saat dan waktu, di tiap warung dia promosi seperti itu, di kalangan ibu-ibu, janda-janda tua muda, di tempat belanja mereka pada terbuai, tergiur dan dibikin penasaran. 2 tahun terakhir ini luar biasa, itu bininya si Abah Bako di mana-mana, kawin cerai melulu, mirip koleksi para janda muda maupun janda nenek tua kaya raya banyak banda, ada kali belasan atau puluhan janda. Sudah pada diemprut sama dia, entah berguru ilmu sesat dari mana itu, si Bako, tapi ada saat dan waktunya, tunggu saja nanti, si Bako bakalan kena azab apes, mengenaskan. Begitu ujarnya, kata sosok seorang tua di kampung itu, yang tidak mau disebut namanya, yang sudah muak. Memperhatikan kelakuan si Bako, suatu malam Jumat, entah pulang bergilir dari mana itu si Bako, pulangnya larut malam sendirian, lewat jembatan gantung, begitu di ujung jembatan, dia dihadang, berpapasan dengan sosok cewek cantik muda belia, bahkan itu si cewek bilang, menghadangnya gara-gara nggak berani nyebrang lewat jembatan. Bahkan dia minta digendongnya sama si Abah Bako. Melihat suasana gelap seperti ini, tahu sendiri si Bako, namanya ketemu sosok cewek cantik, sontak Bako kepincut, rezeki katanya, itu parfum cewek beneran harum aromanya wangi sekali, si Abah Bako nggak menaruh curiga, malah semakin ngebet kebangetan. Suasananya di atas jembatan gelap gulita, sunyi sepi angker mencekam, kagak ada orang, bertemu sosok perempuan cantik di atas jembatan, Abah Bako kegirangan, sambil berbisik dalam hatinya, rezeki nomplok nih, gratisan. Begitu si Bako melihat cewek cantik pakai kalung rantai emas, gelang perhiasan gemerlapan, entah mutiara, intan atau berlian, dalam pikir si Bako, ini cewek cantik usia muda, pasti kaya raya, emang udah rezeki gua, kagak bakal kemana, gua bakal kaya raya, banyak banda. Dasar si aki-aki Bako, bandot koplak. Seketika itu si Abah Bako balik arah, ngegendong si cewek cantik menyeberang, begitu tiba di seberang, tiba-tiba tercium aroma bau amis, itu si cewek ketawa cikikikan suaranya nyaring keras bikin merinding. Begitu si Abah menoleh, wajah si cewek yang digendong berubah, mirip nenek-nenek wajahnya seram menakutkan, nenek sihir apa nenek lampir, mukanya mengerikan, lantas tiba-tiba datang kereta kencana ditarik sepasang kuda, menghampirinya, penumpangnya emak-emak semua. Abah Bako yang masih ngegendong itu cewek siluman, seketika cewek siluman mencekik si Abah, dibuat tak berdaya si Abah dicekiknya, lalu digeretnya sama si emak-emak, si Abah dibawa diangkatnya masuk naik ke atas kereta kencana, itu di sepanjang jalan, tahu arahnya mau kemana, si Abah Bako dikeroyok diperkosa dikerubutin dipermak emak-emak wajah seram menakutkan. Seraya itu gerombolan dayang-dayang emak-emak pada ketawa histeris nggak wajar. Si Abah Bako sadar nggak sadar lalu curiga, ini ketawa si Kunti, sekian tahun silam yang pernah dia dengar. Waktu ngantar ke gugunya, di perbukitan hutan, itu Abah Bako disiksa dipermak diperkosa hingga pingsan. Santennya si Abah kering, gersang kerontang dikerubutin rombongan dayang-dayang emak-emak siluman di atas kereta kencana. Tiba-tiba mendengar suara petir menggelegar,
Lantas percikan kilat halilintar mau menyambar, hingga gemuruh suara angin kencang, lalu muncul suaranya keras menggema. Itu si Bako sadar dari pingsan seraya gemeteran. Mendengar suara nyaring itu tidak asing. Si Abah Bako mulai ingat lalu curiga, ini pasti sosok guru siluman nenek sihir, mau menagih janji. Dengan suaranya nyaring merinding menggema, dengan lantang suara mengancam serak-serak basah. Hai Bako, kamu manusia ingkar, dulu berguru padaku, kali ini kamu campakan aku, kau tebarkan kekuatan ilmu dari aku, demi kepuasan hawa nafsu birahi kamu sendiri. Kali ini giliran aku, akan aku habisi birahi nafsu yang ada di badan kamu. Setiap bulan purnama aku menunggu janji kamu, tapi kamu tak kunjung tiba. Ayo perkosa lagi dia, jangan dikasih ampun dia. Hai dayang-dayang habisi dia, siksa dia, lenyapkan kekuatan dia, hancurkan dia. Itu perabot barang si Abah Bako, dikerubutin pasukan siluman dayang-dayang nenek sihir, mirip nenek ronggeng lagi berpesta pora sedot es cendol. Si Abah Bako teriak-teriak histeris kesakitan, merintih meringis ampun-ampunan, santannya Bako keluar bercampur darah, berlumur di bibir mulut dayang-dayang siluman nenek sihir, pada riang tertawa cekikikan. Tampak si Bako jalannya ngegang merondang kewalahan dia dicincang, loyo kehausan turun mau minum air di kali, usai minum air kali, lantas Bako digeret lagi ke atas kereta kencana, si Bako dipermak disiksa berebutan diperkosa lagi, meringis merintih Bako kesakitan. Itu sosok siluman guru nenek sihir, sambil pegang tongkat bertanduk tampak geram melihat si Bako terkulai lemas kelelahan, tidak ada rasa kasihan bahkan semakin menjadi-jadi, gara-gara si Bako ingkar dari janjinya sendiri. Di saat bulan purnama tiba, si Bako nggak setor kagak lapor, pasti ngamuk siluman guru nenek sihir, siluman ilmu hitam penyesatan, si Bako salah jalan, lantas siluman nenek sihir ngecaprak lagi sama si Bako. Kamu manusia tak tahu diri, bulan purnama kau ingkari, sekarang giliran aku yang memperkosa kamu, nafsu birahi aku bikin kamu tak berdaya. Janjinya berikrar di setiap bulan purnama si Bako, wajib lapor sama siluman nenek lampir Nyai Kunti, ternyata dilanggar sama si Abah Bako, saking keenakan kawin melulu saban bulan, dikerubutin banyak apem janda, Bako lupa dengan segalanya, akhirnya Bako dipermak diperkaos sama dayang-dayang Nyi Kunti nenek sihir nenek lampir, ujung-ujungnya siluman sosok gurunya ikutan turun bahkan goyangan juga, hingga si Bako tak berdaya pingsan mengenaskan. Si Bako kena jebakan siluman Batman, rayuan menyesatkan. Akhirnya si Bako tepar kelojotan, terkulai lemas tak berdaya, ujung-ujungnya si Bako dilempar dari atas kereta kencana, oleh gerombolan siluman dayang-dayang nenek sihir, hingga terkapar nyangkut di pohon aren. Begitu cerita, menurut pengakuan si Abah Bako sendiri, 3 hari setelah dia diculik disiksa siluman dayang-dayang nenek sihir, hingga pingsan terkapar mengenaskan, lalu dilempar nyangkut di pohon aren, tersesat di tengah hutan. Begitu akhir Bako cerita, saat ditengok dan ditanya sama sosok orang tua, yang tidak mau disebut namanya. Semoga saja Abah Bako sadar dan insyaf, atas perbuatannya yang menyesatkan. Lantas, bagaimana kisah cerita Abah Bako, setelah nyangkut di pohon aren, lalu kesasar di tengah hutan? Keesokan harinya heboh Abah Bako kesasar di hutan, nyangkut di pohon aren. Entah seperti apa perjalanan penyiksaan siluman, sejak tengah malam hingga esok petang, itu Abah Bako, nyangkut di atas pohon aren di tengah hutan, ketahuannya oleh sosok penderes, penyadap air nira bahan gula aren, yang mau manjat pakai tangga bambu ke pohon aren, tiba-tiba terkejut dikagetkan, melihat sosok aneh, berada di atas pohon aren, begitu diperhatikan ditatap pelan-pelan, ternyata sosok manusia, si Abah Bako, tak tega melihatnya. Bako telungkup letih, lemas di atas dahan pelepah pohon aren. Bajunya compang camping berlumuran tanah kotoran, bercampur bercak-bercak merah hitam bekas darah di celananya, tali topi koboi masih nyangkut di lehernya, kalau nggak ketahuan bisa nyungsep jatuh ke bawah, Bako bisa koit. Seketika sosok penderes atau penyadap nira aren balik kanan, cari teman warga tetangganya, sekalian mau ambil tali sama sarung ayunan, lantas warga bareng-bareng ikutan manjat, si Bako masuk ke dalam sarung, ujungnya diikat tali, lalu diturunkan pelan-pelan di bawah menyanggahnya, begitu sudah tiba di bawah dilihatnya, ternyata warga juga ada yang kenal. 3 hari lalu dia jadi penganten, kawin sama si nenek ganjen janda kaya, yang banyak harta bandanya. Akhirnya Bang Bako digotong warga, dibawa ke rumah nenek janda kaya harta bandanya, tentu di rumah bini barunya si Bako. Kabar Bang Bako kepincut nenek sihir, kesasar di tengah hutan, nyangkut di pohon aren,
Akhirnya heboh juga, beritanya tersiar kemana-mana, lantas info di kalangan ibu-ibu janda daun muda, bagi penggemar Bako, infonya berbeda, kabarnya barang perabotan punya si Bako, sudah umes, santannya sudah kering, gersang, dia tinggal loyo letoinya doang. 1 bulan kemudian ada kabar berita, tentang Bako lagi sakit keras di rumah bini mudanya, di rumah nenek ganjen janda kaya, lantas dibawa ke puskesmas pakai ambulan, badannya kurus kering, mirip tengkorak hidup, dalam perjalanan Abah Bako tak ada usia, meninggal dunia, begitu kisah ceritanya, bro. Begitu ucapnya Saminan, yang sudah berbusa bercerita Abah Bako, kisahnya dari awal hingga sampai akhir sendirian. Teman ronda Saminan, memuji dengar cerita Saminan barusan. Apa katanya? Waduh Saminan, kisah ceritanya seru juga sih, tapi cerita itu beneran, apa cuma dongeng doang, lur? Soalnya boleh juga, itu ilmu sihirnya gurunya si nenek sihir, ampuh juga dipakai sama si Abah Bako. Lantas Saminan motong ucapan temannya, dan menepisnya, sambil meringis. Bentar dulu, ini perut gua mules begini, nih. Apa gara-gara makan rujak, atau kacang rebus barusan, yah? Ah gua pamitan dulu deh, lagian ini udah jam 2, malam begini, kagak kuat perut mau setor, dulu. Seketika itu Saminan pergi pulang sendirian, rupanya dia motong jalan pintas, biar dekat ke rumah, karena sudah nggak tahan perutnya melilit mules, kebelet, begitu Saminan jalan lewat pohon gede, rimbun gelap sekali. Dekat kuburan, terasa agak aneh juga, kecium aroma bau amis, merinding bulu kuduk, Saminan sudah tahu semenjak dulu, dari cerita tetangga, tempat ini agak angker banyak misterinya. Tapi, tiba-tiba muncul penampakan sesosok kepala tengkorak, botak nyeringai gigi taringnya, terbang melayang menghampirinya. Terdengar suaranya menggema, nyebut, Bako, Bako, Bako. Begitu Saminan menolehnya, sontak Saminan kabur balik kanan, berlari belepotan sambil histeris teriak-teriak, lari kencang terbirit-birit ke arah pos kamling, belingsatan minta tolong, tolong, tolong. Saminan ciut panik, tegang, nggak sadar, di dalam celananya basah kepecirit mencret. Begitu tiba di pos ronda Saminan gemeteran, ngos-ngosan, mukanya fasih pucat ketakutan, denyut jantungnya detak menggebu, terbayang suara mengerikan manggil-manggil Bako. Saminan menggigil kecut, tersengal tenggorokannya berasa kekeringan. Seketika itu pula, teman-teman di pos kamling terperanjat kaget, ada apa ini Saminan? Mengapa Saminan teriak-teriak? Kenapa Saminan ketakutan? Untuk menenangkan Saminan, teman-temannya kasih minum teh hangat segar. Tapi teman-temannya agak curiga, mencium sesuatu ada aroma yang aneh. Baunya amat menyengat, mudeng bau jengki, gelagat kagak beres ini. Lalu temannya mencari sumber aroma dari mana, begitu dilihatnya, ternyata celana Saminan ditembus basah, Saminan beneran kepecirit, DOLANA modal dalam celana, waduh. Saminan bikin cerita yang aneh-aneh lagi, nih. Lalu, sebagian temannya spontan, mereka solid Saminan diantarnya, pulang ke rumahnya, tampak Saminan jalan dituntun teman, pelan-pelan Saminan jalan sambil dipegang teman, jalannya nyegang, gara-gara kepecirit celananya basah belepetan, itu teman-teman Saminan, melihat jalannya ngegang, pada ketawa. Apa tanggapan teman-teman tentang Saminan, barusan? Kalau Saminan cerita dia suka bikin kocak, banyak leluconnya. Lagian kisah-kisah ceritanya ketemu saja, maklum dia kerjanya di proyek, suka pindah-pindah lokasi kerja, tentu banyak pengalaman tambah pergaulan, banyak dengar juga, kisah cerita-cerita dari orang-orang di tempat kerjanya. Ini juga insiden yang barusan, bisa dibikin cerita pula sama dia, pengalaman pahitnya. Di perjalanan dekat kuburan, jalan sendirian di tengah malam, gara-gara hantu yang menakutkan, Saminan kepecirit di celana dalam, ini baru mantap, bro. Mendengar celotehan sosok teman berpantun hiburan seperti itu, teman yang lainnya pada tertawa. Lantas ada juga komentar yang lainnya, dari teman-teman Saminan. Lain kali Saminan suruh cerita lagi, kisah cerita horor yang menyeramkan, biar timbul keberanian. Melawan arwah gentayangan bikin dia penasaran, oke, tinggal tunggu tanggal tayangnya oke. Demikianlah kisah cerita dari Saminan, semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dan jangan lupa ditekan tombol like and subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi atas dukungan kalian. Terima kasih.